Salam teman-teman semua. Shalom. Om Mana nih Shalom. nggak ada tangannya nih? Shalom, haleluya. Jangan tegang-tegang gitu lah. Udah gajian kan? Iya. Shalom. Banyak duit Tuhan, saudara-saudara. Amin. Banyak berkat. Amin. Haleluya. Oke, malam hari ini kita mau beribadah sejenak untuk persiapan buat pelayanan di hari Minggu. Mendukung pelayanan Pastor Samuel Panjaitan. Besok melayani 4 sesi ya Pastor ya. Di Bekasi Trade Center jam 9.30, jam 11 di Park, 12.30 di Newton, dan terakhir 15.30 di Kremont. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang besar buat kami. Sepanjang hari ini Kau telah lindungi dan bagari kami. Bahkan sepanjang minggu ini Kau baik buat kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Kuduskan dan sucikan dan layakan kami Bapa. Kami mau beribadah kepadamu yang malam hari ini, biar setiap pujian pengagungan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu, biar setiap firman yang disampaikan penuh kuasa, penuh mukjizat, menjadi rema dalam kehidupan kami di hari ke depan. Kami berserahnya kepadamu Tuhan. Kami siap memuji muliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat aku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ulang lagi ya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatimu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata
silakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sucikan pikiran kami Tuhan, satukan hati kami Tuhan, agar kami sepakat mendengarkan firman-Mu. Ya, kami serahkan ibadah ini Tuhan, firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dalam firman ini Tuhan. Bukan karena kekuatanku, tapi karena kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Salam Bapak-Bapak dan penonton YouTube dimanapun berada. Salam. Saya berdoa dari tempat ini, kiranya Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera-Nya buat kita semua. Pada malam hari ini, saya akan memberikan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menggantikan hambanya yang terkasih. Oke. Judul khotbah kita pada malam hari ini adalah kesiapan kita hidup dalam Kristus. Terambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-12. Ayat pertama judul perikopnya nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Sebelum saya masuk ke dalam inti pembahasan kita, izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang kitab 1 Tesalonika ini ditulis ya. Kitab 1 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus bersama dua kawannya, Silwanus dan Timotius gitu. Tujuan Paulus dan rekan-rekannya menulis kitab ini di 1 Tesalonika ini ada 3 hal ya. Yang pertama untuk mengungkapkan
sukacitanya tentang keteguhan iman dan ketekunan mereka di tengah-tengah penganiayaan. Nah, yang kedua, untuk mengajar mereka lebih dekat lagi tentang kekudusan dan kehidupan yang saleh. Nah, yang ketiga, untuk menerangkan beberapa kepercayaan, khususnya mengenai status orang percaya yang telah mati sebelum Kristus datang kembali. Kitab ini ditulis sekitar 51 Masehi. Kota Tesalonika ini terletak sekitar 160 km di sebelah barat daya Filipi gitu. Kalau kita belajar sejarah dengan pastornya ya, sejarah gereja umum ya, pasti benar sekali kata hambanya pasti ya. Pastor Samuel, bukan begitu Pastor? Nah, kota Tesalonika ini adalah ibu kota dan pelabuhan yang paling terkemuka dari Makedonia di sebuah provinsi Romawi gitu. Nah, judul khotbah pada malam hari ini mengenai kesiapan kita hidup dalam Kristus. Kesiapan berbicara tentang kesediaan, kemauan, ketersediaan, kesiapsiagaan. Arti kata kesiapan adalah kewaspadaan. Arti lainnya dari kesiapan adalah kecermatan. Kita akan belajar kesiapan apa saja yang diperlukan hidup dalam Kristus. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kesiapan hidup kudus dan terpisah dari dosa. Terambil dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Saya bacakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kekudusan adalah bahasa Yunaninya adalah hagiasmos. Kata ini berasal dari hagios yang berarti kudus atau suci. Kekudusan berujuk pada keadaan atau sifat yang kudus dan terpisah dari dosa atau kejahatan. Dalam Alkitab, kata ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana umat Allah harus hidup secara kudus dan terpisah dari dunia yang jahat dan berdosa gitu. Paulus memulai suratnya dengan memuji jemaat dan atas mereka yang kukuh dan cinta mereka kepada sesama. Namun, ia juga menekankan bahwa Allah menghendaki kita untuk hidup dengan cara yang berbeda dari dunia ini, yaitu hidup yang kudus dan terpisah dari dosa. Allah telah menetapkan standar moral yang tinggi untuk kita dan bahwa kita harus hidup sesuai dengan standar ini. Sebagai orang percaya, kita harus menjauhi segala bentuk dosa dan melakukan segala yang menyenangkan hatinya. Saya mau cerita sedikit. Hari Kamis ya? Iya, hari Kamis. Jumat pagi saya disuruh. Kan itu posisinya hujan deras. Nah, mama saya masak Indomie ya kan. Indominya itu pakai telur, sayur gitu lengkap lah. Nah, kebetulan ada bahan yang kurang gitu. Jadi saya pergi ke pasar beli apa yang kemarin ya? Beli bawang seperapat, terus sama saus, sama mecin ya kan. Sebelum saya sampai, saya naik motor, keluarin motor, saya pergi set. Ini kan posisi setelah hujan gitu, jadi berhenti sejenak hujannya. Set, saya berangkat dari rumah ke pasar, terus tiba-tiba ada orang di depan saya ngebut, beng gitu kan, serp gitu, kenceng. Genangan airnya itu kena ke saya gitu, ke badan saya gitu kan. Nah, saya bilang, "Woi, sini lo." Ya kan? Ya walaupun kita udah bertobat ya kan,
masih ada dunia lama gitu kan. Sini lo, ngapain? Kenceng-kenceng. Dia datang, adu jotos, sama-sama ngotot. Lu tahu nggak lu salah ke saya gitu kan? Dia dengan ngotot juga, dia nggak mau minta maaf gitu. Lah kan ini hujan bro, bebas dong gue kenceng. Salah saya gitu. Enggak, dia nggak ngerasa gitu. Ya udah, adu jotos ada sekitaran 5 menit atau 10 menit itu tuh gitu kan. Udah mulai terpancing kan, memukul duluan. Masih muda nih, darah muda, apalagi darah Batak, waduh. Pengen saya pukul, orangnya sih kecil pendek gitu. Saya pengen pukul aja, ajar gitu kan. Tiba-tiba bawa-bawa dia datang, udah mas, udah, ngapain sih berantem, udah pergi gitu. Pergi, ngapain? Gitu, kan? Saya udah coba menahan kontrol emosi saya seperti Pak Denny Harseno katakan, tahan 6 detik, terus cerna di otak biar nggak bisa menahan kontrol emosinya. Ternyata nggak bisa gitu. Kalau darah udah marah itu, darah Batak udah marah nggak bisa nahan kontrol emosi gitu. Tetap pengen ngelakuin once pukul gitu. Tapi karena saya melihat tuh bapak-bapak udah memisahkan saya, akhirnya saya dengan sendirinya pergi gitu. Tanpa ada permintaan maafan dari si motor yang ngebut itu lah ya kan. Ya udah. Sampai rumah saya bawa belanjaan. Saya basah kuyup gitu kan. Saya langsung mandi set di kamar mandi, bapak-bapak ya dan penonton yang menyaksikan YouTube ini di kamar mandi. Saya ngedumel. Kenapa saya nggak mukul tadi gitu. Saya ngedumel gitu. Harusnya udah, kalau gue pun atau pukul udah seneng tuh kan. Nah ini menggambarkan bahwa hidup kudus itu nggak gampang gitu. Masih ada yang namanya keinginan duniawi. Nah bagaimana caranya agar kita menahan itu? Ya emang nggak mudah gitu. Emang nggak mudah untuk menahan diri gitu kan, untuk melakukannya. Tapi ada kutipan kata-kata yang saya dapat dari dosen, kata beliau gini, kalau kita berbuat dosa, minta ampun setelah kita berbuat dosa, itu udah mengurangi rasa bersalah kita gitu. Nah itu saya lakukan, Tuhan, ya kan, saya tadi marah-marah loh Tuhan, ada orang yang nggak sengaja gitu menyibarkan genangan air ke saya gituin ke Tuhan. Walaupun belum 100% pulih gitu, tapi saya mencoba biar tidak ada amarah lagi gitu. Jadi intinya di poin ini, ketika kita melakukan dosa, kita harus meminta maaf secara khusus kepada Tuhan, yaitu berdoa gitu. Nah poin yang kedua, kesiapan mengasihi sesama dan hidup dalam damai. Terambil dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dalam bahasa Yunani, kata kasih adalah agape, yang merupakan salah satu dari 4 kata 4 kata yang berarti kasih gitu kan.
agape merujuk pada cinta yang paling dalam, suci, dan tanpa pamrih yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus dalam karya keselamatannya bagi manusia. Selain hidup kudus, Paulus juga mengajarkan tentang pentingnya mengasihi sesama dan hidup dalam damai. Ia mengatakan bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan hormat, serta menghindari pertengkaran dan kekerasan. Kita harus menjadi teladan dalam hidup yang damai dan mengasihi sesama. Dalam hidup yang damai, kita dapat mengalami sukacita yang sejati dan mampu mengasihi sesama seperti Kristus. Mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kalau saja Tuhan Yesus memberikan agape-nya secara free kepada kita, kenapa kita tidak bisa memberikan kasih itu free kepada sesama juga? Nah, ini kena banget ke saya. Saya berbicara tentang kasih, tapi ada satu adegan atau tragedi yang terjadi. Ternyata saya gak bisa memaafkan orang itu secara langsung. Harus beberapa menit dulu, harus tenang dulu kondisinya, baru saya bisa mengampuni dia. Nah, begitupun kita, kalau teman-teman, kalau bapak-bapak sulit untuk mengampuni, disinilah saatnya kita untuk belajar mengampuni, mengasihi, seperti kasih Kristus yang telah memberikan kasih agape-nya secara free untuk kita semua gitu. Kita juga harus belajar memberi kasih agape itu atau kasih itu secara cuma-cuma juga kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, yang ketiga, kesiapan hidup dengan tekun dan gigih. Di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-12 dikatakan demikian, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Dalam bahasa Yunani, kata yang umum digunakan ketekunan adalah hupomone. Hupomon, kata ini terdiri dari dua bagian. Hupo yang berarti di bawah atau di dalam, dan mone ya, yang berarti tinggal atau menetap. Dengan demikian, hupomon secara harafiah berarti tinggal di bawah atau bertahan di dalam, yang menggambarkan kemampuan seseorang untuk tetap bertahan dalam iman. Untuk mencapai kesiapan hidup dalam Kristus, Paulus memotivasi jemaat untuk hidup dalam Kristus dengan rajin mengejar kekudusan dan menghindari dosa. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya iman, doa, dan pengharapan dalam hidup yang penuh dengan kekudusan dan doa. Kita dapat memperkuat iman kita dan memperkuat kesiapan kita untuk menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan ketekunan dan kegigihan, kita sedang memperkuat iman dan kesiapan kita untuk menghadapi Kristus yang kedua kali. Di Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai yang keempat dikatakan demikian. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Oke. Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai yang keempat dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun.
Kesimpulan, kesiapan kita hidup dalam Kristus di pasal 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-12. Yang pertama berbicara tentang kesiapan hidup yang kudus dan terpisah dari dosa. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Nah, yang kedua berbicara tentang kesiapan mengasihi sesama dan hidup dalam damai. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Nah, yang ketiga berbicara tentang kesiapan hidup dengan tekun dan gigih. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat hambanya Pastor Doli Lamdra yang luar biasa malam hari ini menyampaikan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu sebelum kita doa syafaat. Nanti yang dipimpin oleh siapa? Pastor Yogi ya? Pastor Steve? Doli? Yogi? Oh, oke, siap. Siap. Kita nyanyi satu lagu ya, lagu bahasa Inggris. Biar sekalian latihan bahasa Inggris. Lagunya judulnya True Idol. Oh, lagu apa ini? You are forever and never let me go. Through it all. I'll sing to you a hymn of love for your faithfulness to me. Now carry everlasting arms. You never let me go. Through it Silakan hambanya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kabar baik-Mu yang diberikan oleh Pastor Doli, agar kami juga menjadi pelaku firman, menjadi pelaku firman yang lebih baik lagi Tuhan. Juga kami menjadikan hidup yang lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan doa juga negara kami Indonesia, presiden kami, wakil presiden kami, beserta menteri dan stafnya, jajarannya semuanya diberkati Tuhan. Siapa malaikat juga
ekonominya juga semakin pulih, semakin baik, juga setiap penduduknya juga ekonominya juga semakin baik dan semakin pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berkati gereja kami, Gereja Tribas Indonesia diberkati, Gembala Sidang kami diberkati, Ibu Pendeta Eti Daniati diberkati, penuh kuasa, penuh mukjizat, sehat selalu, dan juga berkati pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji, juga Pendeta berkati juga Kak Argo Pariaji juga diberkati, sehat selalu, juga penuh kuasa, penuh mukjizat, setiap dalam pelayanannya diberikan kuasa dan mukjizat yang sungguh luar biasa dahsyatnya. Dan juga berkati gereja-gereja yang lain, diberkati Tuhan, sungguh hebat, sungguh dahsyat, dipakai luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa manusia. Dan juga Bapak berkati pastoral kami, Samuel Panjaitan, juga yang akan melayani besok 4 sesi. Diberkati Tuhan, penuh kuasa, penuh mukjizat, juga apapun yang ditabur Tuhan juga akan dituai dengan buah yang lebat, juga penuh kuasa dan juga penuh mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati istri dan anak-anaknya, sehat selalu, juga pekerjaan istri juga diberkati, semakin naik Tuhan, sungguh diberkati, juga anak-anaknya menjadi anak yang unggul, jadi anak yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pastor Doli diberkati, mamahnya, kakaknya Kak Geo juga diberkati, selalu dijaga malaikat, tidak ada kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun, apapun yang diusahakannya selalu dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati Pastor Boga sama istri anak-anak, menjadi pekerjaannya diberkati, diberikan berkat yang melimpah yang luar biasa dahsyat ya Tuhan. Juga istri juga diberkati, juga anak-anaknya menjadi anak yang unggul, mendapatkan nilai yang terbaik selalu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pastor Steve beserta keluarga anak-anaknya Tuhan, diberkati selalu, sehat selalu Tuhan. Juga YouTube-nya, senam otaknya semuanya diberkati, banyak jiwa juga bisa dimenangkan oleh Pastor Steve. Berkati juga hamba diberkati bersama istri dan beserta juga keluarga besar diberkati, dan sungguh hebat Tuhan. Juga berkati istri yang akan di review, juga akan di promosi Tuhan. Aku juga doa tidak gagal, juga diberkati, diberikan jalan yang terbaik Tuhan, juga sesuai kemampuannya. Istri juga diberkati Tuhan agar bisa langsung dipromosi. Terima kasih Tuhan. Dan juga berkati sebentar kami akan beristirahat, juga kami akan tidur Tuhan, juga besok bisa bangun pagi, diberikan istirahat yang cukup, kesehatan yang jasmani, juga diberkati rohani kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin.